Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Feby Febiola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Pada channel kali ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar pengetahuan, yaitu penalaran dan logika. Semoga bermanfaat ya. Apa itu penalaran? Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Kemampuan menalarlah yang membedakan manusia dari binatang. Kemampuan menalar inilah kekuatan manusia yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Binatang juga mempunyai pengetahuan, tetapi hanya terbatas untuk bertahan hidup atau survival. Manusia mampu mengembangkan kemampuannya karena ada dua hal, yaitu yang pertama, manusia mempunyai bahasa untuk berkomunikasi dan mampu menyampaikan informasi atau pendapat. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan berpikir menurut kerangka berpikir tertentu. Penalaran pada hakikatnya adalah proses berpikir dalam rangka menarik kesimpulan atau menemukan kebenaran. Ciri-ciri penalaran antara lain adalah 1. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, sifat analitis dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitis. Kemampuan menalar ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia. Dengan adanya pengetahuan ini, maka manusia bisa mengetahui yang benar dan yang salah. Ketika manusia dihadapkan pada pilihan dan untuk memilihnya, manusia memerlukan pengetahuan. Manusia mampu mengembangkan kebudayaan manusia, mampu memberikan makna kepada kehidupan, dan mampu memanusiakan diri dalam hidupnya. Semua itu hakikatnya menyimpulkan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan tertentu yang lebih tinggi dari sekadar kelangsungan hidupnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuannya, dan pengetahuan ini jugalah yang mendorong manusia menjadi makhluk yang bersifat khas di muka bumi ini. Pengetahuan mampu dikembangkan oleh manusia karena ada dua hal, yakni 1. Manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Dan yang kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir menurut kerangka alur berpikir tertentu, atau yang biasa disebut penalaran. Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio yang merupakan sumber kebenaran adalah mengembangkan paham rasionalisme, dan fakta yang merupakan sumber kebenaran adalah mengembangkan paham empirisme. Usaha untuk mengembangkan penalaran ini adalah bagian upaya meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip penalaran. Prinsip-prinsip penalaran atau aksioma penalaran merupakan dasar semua penalaran yang terdiri atas 3 prinsip. Adapun aksioma atau prinsip dasar dapat didefinisikan bahwa suatu pernyataan mengandung kebenaran universal yang kebenarannya itu sudah terbukti dengan sendirinya. 3 prinsip penalaran yang dimaksud tersebut ialah 1. Prinsip identitas atau identity, 2. Prinsip non-kontradiksi atau non-contradiction, dan 3. Prinsip exclusivity atau excluded middle. Prinsip identitas menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Yang kedua tadi prinsip non-kontradiksi yang menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Yang ketiga, prinsip exclusivity yang menyatakan bahwa sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu dan bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga hal tersebut yang merupakan jalan tengah. Selanjutnya kita masuk ke bagian logika. Apa itu logika?
Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos, yang berasal dari kata benda yoios atau logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike epitesme. Dalam bahasa Latin, logika scientia, yang berarti ilmu logika, namun sekarang lazim disebut logika saja. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran atau asas berpikir yang lurus, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Ia berfungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, karena logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Yang secara terminologis, logika didefinisikan sebagai teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat dilacak kembali, yang sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran untuk sesuai dengan isi. Selanjutnya, objek material dan objek formal logika. Syarat suatu ilmu pengetahuan adalah memiliki objek material dan objek formal. Objek material suatu ilmu ialah materi atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan, sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. Logika dalam peta ilmu pengetahuan. Aristoteles 384-322 sebelum Masehi membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok, yakni filsafat spekulatif atau filsafat teoritis yang bersifat objektif dan bertujuan mengetahui pengetahuan itu sendiri. Kelompok ini terdiri atas fisika, metafisika, biopsikologi, dan teologia. B. Filsafat praktis yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia. Terdiri atas etika dan politik. C. Filsafat produktif yang membimbing manusia menjadi produktif lewat keterampilan khusus, terdiri atas sastra, retorika, dan estetika. Selanjutnya, Auguste de Comte, 1798 sampai 1857, membagi ilmu pengetahuan ke dalam 2 kelompok, yakni A. Ilmu pengetahuan positif yang dibagi menjadi 2, yaitu logika atau matematika murni dan ilmu pengetahuan empiris yang terdiri atas astronomi, fisika, kimia, fisiologi, sosiologi, fisik, dan lain-lain. B. Filsafat yang dibagi menjadi 2, yaitu metafisika dan filsafat ilmu pengetahuan yang terdiri atas umum dan khusus. Pada masa kini, ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 3 kelompok, yakni A. Ilmu pengetahuan abstrak atau the abstract sciences, terdiri atas metafisika, logika, dan matematika. B. Ilmu pengetahuan alam atau the natural sciences, yang terdiri atas fisika, kimia, biologi, geologi, dan lain-lain. C. Ilmu pengetahuan humanis atau the human sciences, yang terdiri atas psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2 kelompok, yakni ilmu teoritis, yang dibagi menjadi 2. 1. Deskriptif atau ideografis, yaitu ilmu-ilmu sejarah, sosiografi, etnografi, dan sebagainya. 2. Nomotetis atau eksplanatif, yaitu ilmu-ilmu kimia, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. B. Ilmu terapan, yang dibagi menjadi 2. 1. Normatif, yaitu ilmu-ilmu logika, hukum, dan sebagainya. 2. Positif atau pragmatis, yaitu ilmu-ilmu teknik, pertanian, psikiatri, dan sebagainya. Sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai dengan 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta.
Thales mengatakan bahwa air atau arche dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Sejak saat Thales sang filsuf mengenalkan pernyataannya, logika telah mulai dikembangkan kaum sofis dan Plato 427 sebelum Masehi sampai dengan 347 sebelum Masehi, yang juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Pada 370 sebelum Masehi sampai 288 sebelum Masehi, Theophrastus, murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum, melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium 334 sebelum Masehi sampai 226 sebelum Masehi, pelopor kaum Stoa. Sistematisasi logika terjadi pada masa Galenus 130 Masehi sampai 201 Masehi dan Sextus Empiricus 200 Masehi, dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Selanjutnya, logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik, hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Selanjutnya, kegunaan logika. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan.